Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami mau bersekutu bersama Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita tidak percaya terhadap sesuatu hal atau seseorang jika tidak ada bukti nyata yang bisa dilihat secara kasat mata. Kita selalu menuntut bukti, meminta bukti terhadap sesuatu hal yang terjadi, ataupun terhadap seseorang yang belum kita kenal, supaya kita bisa percaya jika ada bukti nyata yang bisa dilihat secara kasat mata. Demikian juga di dalam hal beriman kepada Tuhan. Sering sekali kita kurang percaya kepada Tuhan karena kita tidak pernah melihat Allah secara kasat mata. Kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Allah secara kasat mata. Sehingga sering sekali kita meragukan akan keberadaan Allah, akan identitas Allah, akan karya Allah, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pada hari ini, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita, Yohanes menuliskan di dalam Injil Yohanes ini secara khusus di Yohanes 1 pasal 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes menuliskan kepada pembaca Injil Yohanes ini, memperkenalkan Allah, menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, menjelma menjadi seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus. Allah memperkenalkan dirinya, Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus, supaya pada waktu itu orang-orang yang meragukan Allah bisa melihat Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam diri Tuhan Yesus, Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan keberadaannya kepada manusia. Sehingga orang yang percaya, setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah melihat Allah itu. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu, pada waktu itu orang-orang Yahudi bisa melihat Yesus secara kasat mata. Karena Yesus tinggal di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Tetapi masih banyak juga orang yang belum percaya kepada Allah, kepada Yesus, walaupun Yesus sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Kita yang hidup pada zaman sekarang ini tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tetapi kita percaya bahwa Yesus, Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita. Dan kita percaya melalui iman kita kepadanya. Kita tidak perlu lagi meragukan akan kealahan Yesus kita. Dan Dia telah menyatakan dirinya di dalam hidup kita melalui karya-karya yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan Allah melalui dirinya, melalui pelayanannya, melalui karya-karya, melalui mujizat-mujizat yang Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Sekarang ini, kita juga bisa merasakan kasih-Nya, penyataannya di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Yesus itu selalu kita rasakan setiap hari. Karena Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita hitung berkat Tuhan itu satu persatu dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragukan kealahan Allah kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu secara kasat mata, tetapi karyanya nyata di dalam hidup kita. Kasihnya nyata di dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan kita memberi kehidupan kepada kita. Setiap hari Yesus kita memberkati kita, memberikan kita damai sejahtera secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kita, melalui pekerjaan kita. Karya Allah kita itu nyata di dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita merasakannya sampai hari ini, sampai detik ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman hanya kepada Yesus, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah Juru Selamat kita yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Mari tetap rasakan kehadirannya dalam hidup kita, melalui apa yang kita alami, melalui karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan kita yang berkuasa. Dia adalah Allah kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber penghiburan kita. Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Tetap beriman kepadanya. Tetap berpengharapan kepadanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, karena Engkaulah Bapa itu. Setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, kami akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara kasat mata, tetapi melalui mata rohani kami bisa melihat Engkau, merasakan kasih setiamu. Kasih-Mu begitu luar biasa, karya-Mu begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepadamu, tidak mengakui Tuhan di dalam hidup kami, karena karya-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, Kau berkati. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Kau tetap berkuasa. Jangan pernah tinggalkan mereka, walau sedetik pun. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus, buat setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Engkau pimpin, Kau sertai Tuhan. Biarlah Engkau tetap hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Engkau tetap berkarya dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Supaya mereka Tuhan tetap percaya kepadamu, menyaksikan Tuhan dalam hidup mereka, menjadi saksi Kristus di dalam hidup mereka. Supaya melalui setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan, semakin mampu Tuhan menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati pekerjaan mereka. Berikan rezeki yang berlimpah. Berkati Tuhan mereka. Supaya apapun yang mereka kerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Mereka berhasil dalam setiap usaha mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pimpin. Yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Supaya mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati pendeta, pertua diaken, pendeta emeritus, pertua diaken emeritus. Berkati Nora Naras, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka tetap dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dapat Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.